Semangka sudah mulai dari Jawa dikirim ke mana tuh, induk udah siap-siap nih masuk supermarket, minimarket, hipermarket, semuanya minuman khas Ramadan udah ada di depan mata. Sejadah-sejadah udah kita siap-siapin semuanya. Udah mulai nih naluri kita nih. Bagaimana enggak, memang bulan Ramadan itu bulan ketemu Tuhan. Saya kasih tahu Pak, Tuhan adanya di situ tuh. Lithoimi parhatun inda iftorihi wa parhatun inda liqa'i rabbi. Kalau mau ketemu Tuhan adanya nanti nih di bulan Ramadan. Tuhan bersama siapa? Tuhan bersama 3 orang, Pak. 1 yang kehausan, 2 yang kelaparan, yang ketiga yang sakit. Kata Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, manusia, kenapa saya haus, engkau diam saja? Ya Tuhan, bagaimana saya mau kasih minum engkau? Engkau tuh maha segalanya. Manusia, kenapa ketika aku sedang lapar, engkau tidak perhatian sama aku? Kata kita, ya Allah, bagaimana saya ngasih makan engkau? Engkau pemilik semesta alam ini. Kenapa engkau tidak temui aku ketika aku sedang sakit? Kata Allah. Jadi mau ketemu Tuhan itu gampang, Pak. Cari yang haus, cari yang lapar, dan cari yang sakit. Disitulah kata hadis qudsi Nabi Muhammad mengatakan ketemu Tuhan di 3 itu. Kita bersama Tuhan nanti di bulan puasa. Mulai nih. Waduh, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nir. Sya'ban, banyak ustadz mengatakan ini amal sedang naik ke Tuhan. Lagi diperiksa, Pak. Oh, ini dosanya kecil. Oh, ini gede banget nih. Oh, ini kecil. Nanti 30 hari itu kita jalani itu detok dosa. Awaluhu rahmah, awsatuhu magfirah, akhiruhu itqu minan nar. Yang akhir itu adalah pemutihan. Kalau Pemda aja bisa ada program pemutihan pajak, ini pada akhir Ramadan Allah putihkan semua dosa kita. Wa gulikot wa sufidat lisayatin. Jadi kalau bahasa sederhana, hari ini laporan amal naik sampai ke Tuhan, Tuhan teliti dengan seksama. Ya udah, di 30 akhir pemutihan semuanya. Makanya Syawal itu dikatakan dia lahir seperti bayi yang tidak punya dosa apa-apa. Alhamdulillah. Lalu apa sikap kita hari ini? 1, siap-siap, Pak. Siap-siap tinggalkan kebiasaan kita ngomongin kejelekan orang lain. Siap-siap pikiran kita itu liar sama orang suuzon aja. Mulai positif dan nanti di situ, Pak. Siap-siap, Pak. Yang sholat mungkin setelah melaksanakan yang wajib kita biasa melenggang. Bulan itu siap-siap diam di sini, i'tikaf, membaca tasbih, sholat sunnah, karena itu pahalanya luar biasa. Bulan itu kita bersama Tuhan. Kapan lagi kita bisa bersama Tuhan? Karena hadis-hadis yang mengatakan paling gampang bisa ketemu Tuhan di bulan itu. Waduh, doa kita langsung nembus langit. Prasangka kita hilang. Semua amal ibadah kita pahalanya dilipat-lipat gandakan luar biasa. Keinginan untuk melangkah sesuatu yang tidak pasti kita hindari, kita tahan dulu semuanya. Pokoknya, Pak, momentum ini, kalau hari ini Bapak 50 tahun, 60 tahun, berapa kali sudah lewati bulan Ramadan?
Berapa kali? Mungkin ini Ramadan ini Pak adalah puasa yang memang nggak bisa kita terka. Kenapa Pak? Karena hadis kutsinya jelas, as-saumuli wa ana azibihi. Jangan tanya ya, kata Allah, pahala puasa, karena ini aku yang akan membalasnya. Dulu itu Pak, saya itu kalau naik motor Pak, kalau disalip orang Pak, mendidih. Apalagi motor kita RX King atau Kawasaki 250, kenceng Pak, disalip sama Mio, panas. Jadi setelah Ramadan mau nyalip siapa juga kita sudah nggak panas. Banyak pengalaman spiritual yang orang akan dapatkan di bulan Ramadan. Karena apa? Menit demi menit, detik demi detik, waktu demi waktu dia bersama Tuhan. Dia terhubung dengan Tuhan. Mana tanda-tanda kebesaran Tuhan itu? Ya satu, kalau hadis-hadis mengatakan indah iftorihi, kalau kita mau buka puasa kita lihat aneka macam nikmat makanan di atas meja. Pernah nggak kita berpikir, oh iya ini bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Efisiensi menambah kekhusyuan ibadah kita. Yang biasanya Ramadan melintir-melintir, dinas luar, oh ini saatnya iktikaf lebih banyak di masjid. Nah Sya'ban itu kan artinya berpencar. Hari ini Pak, silakan Anda berpencar semuanya. Al-Ankabut Allah berfirman, kul siru fil ardi bada'a khalqa sumallahu yunshi'un nashad al-ard ahar innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayo pergi kalian kemana saja. Ini perintah dinas luar nih Pak. Ini ayat ini perintah dinas luar nih. Ini kalau pimpinan tahu semua DL nih. Belum ada ya Pak perjalanan dinas ya? Belum. Kata Allah, silahkan kamu pergi kemana saja yang kau suka. Pergi dalam rangka apa? Dalam rangka mau membesarkan dan mengagungkan Allah. Bada'a khalqa. Lihat ciptaan Allah bagaimana diciptakan. Luar biasa. Allah menjadikan manusia hidup, Allah menjadikan manusia mati, dan Allah itu kuasa, bisa yang kayak begitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tuh bisa banget tuh yang begitu, matiin orang, hidupin orang. Pergi Pak yang jauh, kagumi semua ciptaan Allah. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana onta itu bisa diciptakan Allah. Berbulan-bulan nggak haus, makanannya kaktus, dia elastis, dia teman Nabi kemana saja. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Pergilah sana ke Timur Tengah, lihat onta, pikirin bagaimana kebesaran Allah menciptakan onta yang sejenis itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat bagaimana bumi terhampar luas tanpa pondasi, nggak amblas ke bawah. Wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah, dia menopang dan tidak ada tiang. Ciptaan Allah harus kita kagumi Pak. Oleh karena itu sunnah sebelum kita menyiapkan Ramadan ini kita Sya'ban, artinya berpencar. Silakan Pak, pergi ke Tanah Abang, beli kain BHS yang paling mahal, hadapkan di wajah Tuhan dengan kekhusyuan dan tunduk. Komitmen pada hari ini, saya akan bersama Tuhan dalam 1 bulan ini. Makanan silakan, istri kita pesan, nanti adek sukanya ini, beli yang banyak, persiapkan itu untuk Ramadan. Sejadah, tasbih, Al-Quran yang sudah kita simpan entah di mana, cari lagi Pak. Kalau berdebu, bersihin. Tapi baca Quran sudah ada di handphone. Wah itu coba, nggak apa-apa dibaca aja. Karena nanti Allah akan membalas semua pahala
apa yang dia inginkan, dan apa yang hati kecil kita punya obsesi, Allah akan jawab itu semua. Wa du'auhu mustajabun. Anda minta kepada Tuhan pada saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya apa? Nanti pertengahan ada Lailatul Qadar, di mana kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kita punya deposit usia 1000 tahun. Meninggal 67 tahun, kita masih punya 1000 dikurangin 67 aja. Itu punya deposit kita itu hidup itu. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat nanti kita tuh usia kita cuma menitan atau detik. Karena begitu panjang dan banyaknya jarak antara Shiratal Mustaqim dengan kehidupan ini. Saudara sekalian, mari 1 bulan ini kita bersama Tuhan, kita singkirkan semua yang bisa menghalangi jalan kita untuk bisa ketemu Tuhan. Karena ini satu-satunya momentum yang nggak mungkin akan kita lewatkan, dan nggak ada garansi apapun kita bisa selesai di bulan ini. Kita masih bisa ketemu lagi di bulannya Ramadan yang bulan depan. Kesungguhan kita, kekhusyuan kita ini akan mendapatkan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup orang pasti hidup, makan orang pasti makan, tetapi yang khusyuk di dalam melaksanakan bulan Ramadan itu yang terhitung. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan lupa isi-isi juga bulan Ramadan dengan malamnya, dengan qiyamul lail, malam yang dimana terkoneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau siang kita sulit untuk konsentrasi bisa bertemu dengan siapapun, tapi kalau malam hari itu adalah malam yang tepat kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tuhan akan mengangkat derajat kita ketika kita rajin pada malam-malam puasa itu. Kenapa? Karena pintu surga sedang dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan itu dibelenggu. Apakah setannya yang dibelenggu? Ada 2 pengertiannya. Iya, memang setan dibelenggu. Yang kedua, memang sifat-sifatnya itu tidak ada yang bisa dia sebarkan atau dia goda pada bulan Ramadan. Tetapi kalau ada di bulan Ramadan kelakuan kita seperti setan, itu sifat-sifatnya sudah nempel, yang nggak kita buang. Makanya banyak para tradisi yang ada di Ciamis, di Jawa, atau di mana-mana, mereka mandi sebelum bulan suci Ramadan. Supaya apa? Dia bersih, dia lapang, dia bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Saudara, ini saatnya kita bisa ketemu Tuhan. Sesuatu yang sudah terhubung dengan Tuhan, nggak usah khawatir. Optimis hidup kita ini. Mudah-mudahan Ramadan ini kita lebih baik, kita lebih khusyuk, dan semua apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sikap yang patut saya tunjukkan kepada Allah kecuali sikap tunduk, patuh, pasrah, dan menyerah pada saat di bulan Ramadan. Bulan dia bisa datang, dia bisa pergi, tapi bulan tidak semua orang bisa memanfaatkan itu. Mari kita cari Lailatul Qadar, mari kita pelintir itu tasbih, mari kita ambil itu Al-Quran, mari kita isi masjid-masjid itu dengan iktikaf. Efisiensi, justru ini momentum untuk bisa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.